Selamat siang sahabat Warta Kota. Danau Lido yang berada di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat ini sedang mengalami sedimentasi atau pendangkalan dan juga penyusutan lahan. Berdasarkan temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup saat peninjauan pada Sabtu 1 Februari 2025, area Danau Lido yang sebelumnya 35 hektar kini hanya seluas 11 hektar. Artinya ada penyempitan sebesar 24 hektar dan sebagian dari lahan sedimentasi itu saat ini sudah menjadi taman dari salah satu hotel yang dikelola oleh MNC Land sebagai pemilik kawasan ekonomi khusus Lido. Nah, warga mencurigai sedimentasi atau pendangkalan dan penyempitan areal Danau Lido ini disebabkan karena masifnya proyek destinasi wisata dari MNC Land di hulu dari kawasan Danau Lido. Dan hal itu sudah mereka sampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik pada kunjungan Sabtu 1 Februari 2025 di Cigombong. Nah, terkait tudingan itu, manajemen MNC Land membantah bahwa penyempitan atau pendangkalan Danau Lido disebabkan oleh karena proyek dari kawasan ekonomi khusus Lido yang dikelola oleh MNC Land. Menurut mereka, pendangkalan dari danau itu disebabkan oleh material dari tol, proyek tol Bogor Ciawi Sukabumi Bocimi yang terjadi pada beberapa tahun lalu, sehingga mereka hanya menjadi kambing hitam dari adanya material yang masuk dari proyek tol itu. Dan saat ini manajemen MNC Land mengaku siap untuk melakukan restorasi atau mengembalikan daerah yang saat ini sedang mengalami sedimentasi dengan melakukan pengerukan dan mengembalikan fungsi Danau Lido ke area awalnya seluas 35 hektar. Demikian yang bisa kami laporkan dari kawasan Cigombong, Kabupaten Bogor. Terima kasih ya atas perhatian dan kunjungan Bapak Menteri Lingkungan Hidup yang baru saja mengunjungi kawasan ekonomi khusus Lido. Pada prinsipnya kan beliau ingin melihat langsung aktivitas-aktivitas yang dicurigai menyebabkan adanya pendangkalan di Danau Lido. Kami melihat hasil kunjungan beliau sangat positif lah, karena beliau tadi kan kita lihat selain mengelilingi danau secara keseluruhan, tidak hanya di area MNC atau area kami KEK, tapi juga di area-area yang banyak sekali rumah apung, restoran apung, keramba, dan juga rumah-rumah masyarakat. Ya. Jadi sebetulnya kalau lihat daripada proses tadi, memang lahan yang dimiliki oleh MNC saat ini itu hanya sekitar 40 atau 45% yang berhadapan dengan danau. Sisanya adalah bukan MNC. Dalam hal ini adalah BNN, perumahan warga, restoran, keramba. Oleh karena itu, atensi pemerintah kami menyambut baik dalam melakukan inspeksi terhadap Danau Lido. Itu beliau melihat langsung bahwa ternyata memang penyebab limbah tersebut, walaupun pada saat ini mereka sudah mengambil sampel-sampel tes limbah untuk dicek seberapa parah. Oleh karena itu di dalam kunjungannya ini kami juga sudah memberikan masukan kepada Bapak Menteri bahwa adalah niat kami untuk melakukan pengerukan Danau Lido sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Nah, kalau kita perhatikan baik dari gambar satelit maupun pengalaman kami di dalam mengelola Lido ini, itu adalah salah satu sedimentasi pendangkalan danau yang paling parah itu adalah disebabkan oleh limbah pembangunan jalan tol Bocimi. Hal ini juga sudah kami laporkan kepada Bapak Menteri kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu. Mohon perhatiannya mengenai pendangkalan yang masif sekali di dalam
Danau Lido. Sambil menunggu action daripada pemerintah, kami juga sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah mengeruk sedimentasi yang ada di Danau Lido, termasuk juga membuat semacam detention pond, itu saringan air yang untuk masuk ke dalam Lido, tapi hanya yang masuk adalah air yang bersih, sedangkan yang sedimentasinya kami sampingkan. Nah, usaha-usaha ini yang kami lihat akan kita lanjutkan, dan pada saat ini memang kami sedang menunggu dan sedang dalam proses meminta izin kepada pemerintah untuk melakukan pengerukan sedimentasi yang ada di depan kawasan kami. Itu dulu. Ada pertanyaan lain? Nah, Pak, soal sedimentasi ini kan tadi Anda menyebut disebabkan karena penurunan Tol Bocimi. Ya. Sedangkan Anda sudah melakukan sendiri. Tapi Ya. tadi fakta di lapangan itu kan sudah jadi taman, tuh, Pak. Betul. Apakah itu nanti akan dibongkar sendiri? Pak? Pada waktu sedimentasi dari jalan tol itu masuk, itu kan tinggi sekali di dalam air. Nah, kita biarkan tadinya, tapi pemandangannya jelek. Ya, akhirnya sambil menunggu keputusan pemerintah untuk kita keruk, itu akan dibuat semacam, ya bukan dibuat, otomatis kami lakukan semacam supaya indah, kami tanam dengan tanaman yang ada. Tetapi nanti kalau izin dari pemerintah sudah turun, ya, dan bisa dibuktikan bahwa daerah itu adalah daerah air, ya kita keruk. Nah, ini yang sedang kita lakukan terhadap dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sumber daya air untuk masalah ini. Gitu. Terus di dalam undang-undang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2015 itu Pak, menyebutkan tentang span dan badan setu dan danau. Itu kan kalau kita lihat di peta satelit ini beberapa di sini udah masuk di badan dan kawasan sepadan danau tersebut. Nah, pertanyaannya, jika itu nanti ada perintah eksekusi, apakah MNC akan memberikan itu? Kita lihat dasar perintah eksekusi itu dasarnya apa? Gitu. Sama menunggu kajian ya? Ya, menurut kajian. Karena begini, kita kan sebetulnya ada 3 bangunan masif di area kami. Satu area yang kita sebut pergola, itu peninggalan zaman Belanda. Itu dari tahun 1880 sudah ada di situ. Kemudian Hotel Lido Lake Resort yang dibangun tahun 90, ya, dan mereka mempunyai IMB juga. Dan kaitannya dengan kami adalah kami membangun satu hotel baru di samping hotel yang lama. Nah, itu pun juga kelengkapan perizinan kami lengkap. Nah, saya juga melihat bahwa dari sepadan isu ini tidak hanya mungkin menjadi isu di tempat kami, tetapi juga isu menjadi seperti yang tadi Pak Menteri katakan, waktu rakyatnya ketemu dengan mereka protes, bagaimana mengenai sertifikat hak milik kami, tanah-tanah kami kalau sepadannya itu ditarik 50 meter ke dalam di lingkungan rumah, habis rumahnya. Nah, mereka curhat tadi ke pemerintah. Oleh karena itu, dalam posisi kami kebetulan tanah yang ada di kawasan Danau Lido, kawasan MNC itu hanya ada 3 bangunan. Tadi yang kami katakan, bangunan yang dari tahun 1800, itu zamannya orang-orang Belanda. Kemudian Lido Hotel, Lake Resort, itu yang dari tahun 90 dibangun zamannya Pak Soeharto. Kemudian terakhir yang kita bangun 3 atau 4 tahun yang lalu. Tapi itu pun juga mengikuti kajian-kajian dan perizinan yang kami lewati sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, Pak, pertanyaan terakhir dari saya, dari Tempo, Pak. Ya. Pertanyaan terakhir yaitu kan tadi Pak Menteri juga menyebut ini akan mengevaluasi. Ya. Saya tadi konfirmasi ke Pak Sekjen KIK bahwasannya beliau juga mengatakan evaluasi ini memang di antara 24 KEK seluruh nasional yang bermasalah cuma Lido. Kira-kira MNC Lido sebagai pengembang di sini mengomentari 2 pernyataan pejabat tersebut seperti apa? Saya terus terang tidak mendengar ya.